warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Serta hormat sahibil bait Pamsal sekeluarga, mudah-mudahan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, angka-angkakinya mudah-mudahan senantiasa diberikan ridha, diberikan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang halal dan thayyibah, dengan sehat yang sempurna, dan mudah-mudahan tiap langkahnya senantiasa menapaki keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya kita doa, kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. La hadihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan lalu kita membahas tentang takbiratul ihram, ya. Jadi masih ingat bahwa takbiratul ihram kalimatnya Allahu Akbar ini merupakan rukun. Ketika seseorang tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak dikatakan sholat. Atau terbalik, kalimatnya Akbaru Allah. Atau lafaz Allah yang 99, Allahnya diganti dengan yang kita suka, Al-Qahhar, Al-Qahhar Akbar misalnya, atau Ar-Rahmanu Akbar. Maka hal demikian pun tidak boleh. Jadi bicara rukun. Sementara bicara sunnah, persoalan tangan yang naik itu saya pernah bahas kemarin. Ya, masih ingat? Jadi ujung jari kita dicondong ke arah kiblat, Allahu Akbar. Kemudian tingginya searah dengan telinga kita, seukuran telinga. Jadi nggak boleh berbegini banget. Allahu Akbar. Lalu melebar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sunnah, seseorang yang bertakbiratul ihram itu mengiringi dengan takbiratul ihramnya si imam. Ya. Jadi sunnah takbiratul ihramnya si makmum mengikuti daripada takbiratul ihramnya si. Saudara, ketika kita sholat biasanya kalau imam sudah Allahu Akbar, sebagian kita kan jawabnya Allahu Akbar. Gitu. Padahal nggak usah dijawab, maksudnya adalah ketika Allahu Akbar nggak usah dijawab, tetapi takbiratul ihram sebetulnya. Karena kita suka dengarnya gitu. Kalau imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi masih begini, belum mulai sholat. Padahal tidak ada yang disunahkan itu menjawab takbiratul ihram. Yang menjawab takbir itu cuma muadzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
intinya waktu ikuti takbiratul ihram. Bagaimana sunnahnya ketika imam sudah takbiratul ihram siap-siap. Jadi kalau kita sudah imam sudah siap-siap. Subuh pakum maaf ya di belakang. Ya, mohon maaf ya. Jangan marah. Subuh pakum fa inna taswiyata subuh min tamami shalah, rapat luruskan safnya. Ya, disuruh rapat dan luruskan safnya, baru kan imam sudah selesai usolli. Atau nawa itu usolli. Macam-macam imam bacanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kadang-kadang baca Anas dulu. Bicara Al-Baqarah dulu kelamaan. Baca Anas supaya apa? Khusyuk, supaya terhindar dari usul. Allahu Akbar. Nasi makmum bukan Allahu Akbar, tapi nggak mulai. Ini salah ini. Ini kan kebiasaan kita ini. Ya apa nggak kira-kira? Di masjid musola kita ini begini. Allahu Akbar, tapi masih begini aja. Padahal yang dimaksud adalah ketika Allahu Akbar. Jadi barangin si imam sebelum dia berhenti kita sudah takbir. Jadi bukan jawab takbirnya si imam. Allahu Akbar. Nah, kalau yang begini namanya sunnah. Yang mengikuti takbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihramnya si imam, si makmum ini mengikutinya atau mengiringinya merupakan sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan ketika seseorang mengiringi daripada takbiratul ihramnya si imam tadi, maka tidaklah dia mesti mendahului selesainya. Begitupun ketika jadi imam tidak boleh terlalu panjang juga. Saya dulu waktu ngaji Riyadhus Shalihin, kiai saya ini bilang orang yang takbiratul ihramnya lama haram. Maka sedang-sedang saja Allahu Akbar. Kan susah kita ngikuti dalam hatinya. Allah, aku niat sholat zuhur 4 rakaat jadi imam apa mau? Tambah kayak lagi makin lama tuh lagi. Ya kan? Jadi Allah. Kadang-kadang yang kita pakai disambung lah napasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram harus umur satu yang sedang-sedang aja, enggak usah panjang-panjang. Allah. Saya pernah ditanya juga sama kawan, lu kapan niatnya model begitu? Ya, saya pernah ditanya sama kawan, lu kapan niatnya takbiratul ihram? Allahu Akbar. Saya takbiratul ihram nggak terlalu lama. Allahu Akbar. Teman saya kan, lu kapan niatnya begitu? Lu baru Islam udah lama jadi Islam? Udah lama. Baru sholat apa baru sholat? Udah lama sholat. Apalagi gua lebih lama lagi udah Jumatin. Jadi ya kita sebetulnya boleh saja diawali dahulu. Ya, atau nanti kita diakhirkan. Menurut Imam Hambali boleh saja seseorang melihatkan awalnya dahulu. Karena niat ini kan berbeda. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allahu Akbar. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allahu Akbar. Kenapa mau begitu? Ya tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngerasa ribet. Karena apa? Ngajinya nanggung. Ketika kita ngajinya lagi, Masya Allah, sebetulnya perkara sholat tidak pernah disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah. Saya pernah menyampaikan nggak sanggup berdiri kan suruh duduk, ya, sambil duduk. Kemudian kalau nggak sanggup duduk tiduran dan seterusnya. Bacaan bahkan kalau nggak bisa Allahu Akbar, nggak bisa ini wajah itu nggak bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksain, takut salah. Kadang-kadang terbalik, bahwa ana minal musyrikin. Kita dan saya adalah golongan orang-orang yang musyrik.
musyrikin. Dan saya bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Wa ana minal muslimin, dan saya adalah orang muslim. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu sering-sering juga kita terbalikan wa ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Kan kalimat di wajah itu kan ada itu. Ya, jangan terbalik, jangan sampai wa ana minal musyrikin dan saya adalah golongan orang-orang yang musyrik. Jangan sampai terbalik. Nah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bahkan ketika itu bicara sunnah. Bahkan menurut ulama, ketika seseorang membaca sesuatu yang menjadi rukun, menjadi sahnya sholat, bacaan Al-Fatihah, dia nggak sanggup, diam. Dia nggak sanggup baca Al-Fatihah, silahkan dia baca surah yang seukuran dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat. Masih ingat nggak? Al-Fatihah disebut apa? As-sab'ul matani. Apa namanya? As-sab'ul matani. As-sab'ul masasi. Bukan. As-sab'ul matani. Ya? 7 ayat yang berulang-ulang karena tiap kali sholat ini diulang. Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang as-sab'ul matani, Al-Fatihah itu kita nggak bisa. Silakan baca surah 7 ayat. Yang penting 7. Kalau kita bisa cuma Yasin, Nun, Toha, Alif, Lam, Ra, terus apa lagi? Hamim, Allahu Akbar. Misalnya, nggak bisa juga benar apa-apa. Cicing wae kenaon-naon gitu. Diam aja kita salat tilawah, sama diam. Seukuran baca Al-Fatihah. Saja melonjor. Ya. Allahu Akbar. Kalaupun hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena subhanallah sebetulnya dimudahkan ketika seseorang betul-betul mau mempelajari daripada agamanya sendiri. Subhanallah, mudah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berbarengan takbiratul ihramnya si imam, ketika dia belum selesai kita susul langsung Allahu Akbar. Karenanya ketika imam sudah sufufakum fa inna taswiyata sufufin tamamus shalah, ini nggak usah lagi mikirin macam-macam, baru benerin sarung, ya, baru ngancingin baju, ya, lurusin congkok. Ya tidak ada Allah, nggak usah ngurusin macam-macam. Sudah ketika imam sudah kasih komando, siap-siap bro. Ya, siap-siap sudah kudunya sudah siap. Bicara komando, bicara apa-apa ini kan hadirin Allah Subhanahu wa taala sudah siap kita. Ketika imam sudah usulnya, walaupun ada imam yang usulnya lama bener ada. Usulnya. Ya masya Allah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah takbiratul ihram langsung kita susun. Ini merupakan kemudian yang ketiga wad'iyatun ala dhahri yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pundak. Jadi ketika tenggelamnya menurut Imam Syafi'i setidaknya jari manis kita bertemu dengan jempol kita. Allah. Jadi jangan Allah. Jangan begini. Apalagi begini. Allah. Ya. Kalau memang keluar dari adat, maka hal demikian membatalkan sholat. Allahu Akbar. Ini kan keluar dari adat, makanya membatalkan sholat. Kalau misalnya Allahu Akbar, Imam Malik katakan Allahu Akbar, lepas ini. Walaupun ada yang mengatakan jika itu sholat fardu dianggap makruh, tetapi jika sholat sunnah seperti tafadhol maka dibolehkan. Allahu Akbar. Jadi nggak pakai begini, dilepas aja. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari hal-hal yang disunahkan. Selanjutnya, an-nadhru ila mawdi'is sujud. Maka
memandang kepada tempat sujud. Karena Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak memulai salatnya, maka matanya sudah memandang kepada arah sujudnya, tempat sujudnya. Kita pernah ingatkan bahwa ketika seseorang berdiri, maka sunnah matanya nengok kepada tempat sujudnya. Ketika dia dalam kondisi ruku, maka matanya melihat daripada jempol kakinya. Ketika dia sujud, maka matanya memandang kepada batang hidungnya. Ini bagian dari sunnah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya sujud. Jadi jangan sampai mata lihat kaki orang. Sebab ketika lihat kaki orang, serba salah. Kalau bagus di kaki, hati bicara. Kok tidak mau kaki? Kan begitu. Apalagi yang hancur, hadirin. Kan gitu dalam hati. Ada saja mesti. Ya karenanya sunnahnya adalah nengok ke tempat sujud, jangan sampai ke tempat yang sarung pakai dilihatin. Kayak begitu. Sigur-sigur matanya ada. Ya saya begitu. Karena motor sambil SMS-an. Apalagi pulsanya habis, tak boleh. Doa terus itu. Kemudian doa tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan ragu-ragu, kamu harus sholat. Jadi kita sholat dari dulu ya. Jangan berkebolak. Jika seseorang misalkan tidak bisa dengan kalimat itu, maka boleh dia dengan kalimat tasbih. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dengan kalimat yang lain yang disampaikan oleh beberapa ulama, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kalau enggak, saya tidak ada, saya baca aja. Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai karena ini kalau ada paham lain yang enggak pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira, saya kira ngajinya dia lebih banyak. Tapi belum tentu dia tahu dengan bacaan kita ini wajah tuh. Saya nggak tahu yang ini wajah tuh, berarti ngajinya dikit. Tapi kalau dua-duanya tidak tahu nih, ternyata ada bacaan yang lain, redaksi yang berbeda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bahwa kita pengetahuan kita banyak insya Allah tentang sholat kita. Karena perlu apa yang kita hadirin, seseorang ini kan harusnya memang mengetahui apa yang dia kerjakan. Kita tahu naik motor dengan tekniknya bagaimana teknik menyalip, bagaimana ketika di tikungan nggak boleh keren depan, kan begitu. Ya, bagaimana kemudian ketika kecepatan sekian dan sebagainya, ya lari kencang dari sini ke Cirebon harus bagaimana, wah harus dilihat-lihat juga bensinnya ada apa enggak kan gitu. Tekniknya ada. Maka ketika tekniknya sudah tahu, kita paham betul, maka pasti insya Allah soalnya naik motor kita selamat. Begitupun bicara sholat. Kalau sholat kita sudah paham tekniknya seperti apa sih bacaannya, seperti apa gayanya, gitu. Alhamdulillah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita paham
yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Lihat itu. Yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa redaksi memang. Ya, ada beberapa redaksi minimal tadi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Syafi'i boleh menyaksikan dengan kalimat tersebut. Kemudian yang biasanya sebagian jamaah yang lain, ya, sebagian jamaah yang lain yang mereka katakan Wahabi kan, Muhammadiyah kan, biasanya mereka memakai kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama naqqaita thawbal abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Ini biasanya kalimat yang mereka pakai. Jadi kalau ada orang yang bacaan iftitahnya dengan bacaan demikian, itu tidak masalah sama sekali, karena ini pun sama redaksinya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ditambahkan Allahumma antal mulk la ilaha illa anta rabbi wa na'buduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa ahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha fa innahu la yasrif sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'dik wa lakal kullu bi yadik wa syarru laysa ilayk nabika wa ilayk wa tabarakta rabbi wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilayk. Apalah saya juga hafal. Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan yang ketika kita baca doa. Ada beberapa hal dibolehkan kita dan tidak dibolehkannya baca doa kita. Kapan? Ketika sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah Allahu Akbar, nggak usah, karena nggak disunahkan. Ya. Atau ketika memang kondisinya sudah penghabisan sholat, dalam arti kalau kita harus baca itu, maka ketinggalan kita dengan jamaah. Ya. Maka nggak usah juga dipaksakan untuk dibaca. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, katanya ketika seseorang, begitu pun saya pernah sampaikan, ketika seseorang sedang baca doa iftitah kemudian berbarengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka doa iftitah kita meskipun inna sholati wa nusuki amin, ikut dulu dengan amin itu, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, jangan selesai dulu. Orang-orang udah amin, wa ana minal muslimin amin, dewek-dewek, jangan sampai ya, karena ketika dia menyelesaikan doa kita dahulu baru amin, maka kesudahannya sudah tidak. Jadi amin itu harus berbarengan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, maka disunahkan amin. Nah, berbarengan bacaan aminnya ketika kita menjadi makmum. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang disunahkan at-ta'awud atau isti'adah qabla qira'ah fi shalah. Berkata Imam Malik, yukrahu at-ta'awud wal basmalah qabla al-Fatihah wa surah. Di hadits Anas bin Nabi Abu Bakar Umar kan yaqtidun salat alhamdulillah rabbil alamin. Menurut Imam Malik, ketika seseorang sholat dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, menurut Imam Malik yukrah. Ini makruh hukum. Berdasarkan hadis bahwa Abu Bakar, Umar, mereka sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar ketika mereka melaksanakan sholat, mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di Saudi, mazhabnya kebanyakan Maliki. Ya, di Saudi kebanyakan mazhab Imam Malik. Katanya ketika mereka sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Syekh Sudais, beliau ini kan Imam Makkah, ya Imam Makkah. Ketika dia ngimamin orang di Mekah, dia Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Beliau ngimamin di Mekah tanpa bismillah. Satu ketika beliau mampir ke Istiqlal. Ya, pernah dengar ya, Syekh Sudais pernah ngimamin di Istiqlal. Ketika di Istiqlal, dia pakai bismillah hadir. Masya Allah. Karena paham di Indonesia kebanyakan di mazhabnya Imam Syafi'i, ya.
Hadirin. Jadi ulama madhab mereka masya Allah begitu luar biasa terhadap pendapat orang lain. Nggak kayak kita. Ya sebagian orang kan kita belum seberapa. Goblokin orang gampang banget. Bidain orang, dia jago. Kita itu orang kalah tuh. Kadang-kadang kita begitu. Padahal kalau kita kupas hadirin bicara aja, bicara akikah misalnya. Akikah ini kan ada. Dahulu di masa Rasulullah, sebelum Rasulullah datang, belum ada, udah ada akikah. Akikah sudah ada. Ya, jadi kalau ada orang yang lahir laki-laki, maka dipotongin kambing. Setelah dipotong kambingnya, darahnya dibalurin ke tubuhnya, paling utama kepala. Kulitnya dijemur, dibersihkan kulitnya, kemudian dikeredongin ke berhala. Muncul Rasulullah SAW. Diutus Rasulullah SAW. Ya, akikah dirubah sedikit. Ya, kan? Akikah bagaimana pelaksanaannya? Potong kata Nabi, af'ali bulan syahadani mukati ajan wa'il jariyah syahadun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW bahwa buat laki-laki dua, buat perempuan satu. Dulu di masa sebelum Rasulullah SAW, di masa jahiliyah, ya orang akikah itu sudah ada. Hanya saja pelaksanaannya keluar jauh dari syariat yang sekarang ini. Jadi hadirin ya rahmat Allah Subhanahu wa taala satu. Jadi ada berubah jadi ibadah. Kemudian yang kedua tentang hari Asyura misalnya, puasa Asyura. Rasulullah pernah pengen puasa Asyura. Padahal puasa Asyura ini kan puasa orang-orang dahulu di masa jahiliyah sudah dikenal puasa Asyura itu 10 Muharram. 10 Muharram ini dikenal sebagai puasa Asyura. Ya, bahkan orang-orang Kejawen kenal puasa satu Syuro kan gitu. Jadi kenal seolah-olah 1 Muharram sampai 10 Muharram ini seolah-olah hari mistis. Seolah-olah. Ini memang betul di masa lalu, di masa jahiliyah hadirin. Maka Rasulullah SAW ketika mau berpuasa ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, tetapi tidak sampai itu berpuasa karena berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah. Sama halnya ketika kita ngerayain 3 hari, 7 hari, kan gitu. Kalau dulu betul adanya berantakan, iman ini dan sebagainya, al-an, ya. Tetapi diisi kemudian dengan hal-hal yang baik, subhanallah. Kayak gini nih, dari dulu udah ada ini. Cuma beda-beda modelnya. Kalau dulu nih ngumpul kayak gini, malam Rebo, malam Kamis ada yang ngumpulnya malam Rebo, ada yang ngumpulnya malam Kamis, ada yang ngumpulnya malam Jumat, ada yang ngumpulnya malam. Setiap malam ada kumpulan. Dan masing-masing orang. Ya kumpul. Cuma bedanya kumpulnya paling ngumpul, ya, macam-macam. Yang gaplek. Kan gitu. Kira-kira dulu ada nggak kumpul yang rutin seminggu sekali rame doang? Kan ada. Nah sekarang dirubah. Kalau orang nganggap nih ngaji begini modelnya bid'ah. Ngaji model begini model bid'ah, padahal Rasulullah dahulu pun ada berubah jadi ibadah. Maka adat yang dahulu tidak baik dirubah supaya jadi ibadah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya ketika seseorang baca ta'awudz sah-sah saja, silakan saja. Karena memang di kita ini kebanyakan Syafi'i, maka ketika kita baru mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaupun ketika jadi imam jangan kencang-kencang. Enggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum ada imam gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ketika dia jadi imam, kalau sendiri Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Hanafi, baca ta'awudz itu disunahkan hanya pada rakaat yang pertama. Imam Malik nggak boleh. Sementara Imam Hanafi boleh, tapi hanya pada rakaat yang pertama. Imam Syafi'i dan Imam Hambal mengatakan yusannu at-ta'awudz sirran fi awal raka'atil qabla. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sirran, pelan-pelan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini disunahkan fi kulli rakaat, ya, pada tiap-tiap rakaat. Bahkan yang hadir rahmatullah subhanahu wa ta'ala, boleh kalimatnya, redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau redaksi yang lain a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tsumma yaqul bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca ta'awudz baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau kadang-kadang kita kalau ngaji a'udzu billahi, mana a'udzunya tulisannya kagak bisa. Ya, ini perintah fasta'in billah. Ketika kita membaca Quran, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan hal fasta'in, maka silakan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perlindungannya a'udzu, aku berlindung billah kepada Allah, minasyaitan, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir masih banyak sebetulnya, simpel saja. Amin. Selanjutnya yang disunahkan adalah amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Wa'il bin Hajar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sawt. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sahabat Wa'il, ketika Rasulullah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, suaranya dipanjangin. Jadi jangan medit kata amin. Amin. Sehat, amin. Kan begitu jadi ada. Makanya saya pernah sampaikan, saya ingatkan, masih ingat ya, 4 amin. Yang pertama A-nya panjang, M-nya pendek. Amin. A-nya panjang, M-nya pendek. Yang kedua, A-nya pendek, M-nya panjang. Amin. Yang ketiga, A-nya panjang, M-nya panjang. Ini yang sesuai hadis. Ini yang afdal. Amin. Yang panjang A-nya, M-nya panjang. Cuma lagu jangan sendiri-sendiri. Yang tahu suara. Amin. Yang amin. Yang keempat, yang haram adalah A-nya pendek, M-nya pendek. Iya, imam udah panjang banget. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika seseorang, jangan sampai pakai ain, bukan ain, bukan amin, hangat. A biasa aja guys, A biasa aja. Amin. Suara fals nggak apa-apa. Amin. Awal penting sunnah. Ya, sederhana. Terus jangan sampai lagunya berbeda sendiri. Ya, jangan sampai amin yang lain udah berhenti dia masih terusan. Di kadang-kadang goyang gitu. Amin. Itu mau mulai kan bingung. Apa berhentinya sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aminnya harus rangka. Kelihatan ukhuwahnya, kompaknya. Amin. Allahumma amin. Ya, tinggi. Amin atau ya, amin. As-saktatul latifah, diam sebentar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Masih ada beberapa kesudahan yang lain, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah makin jadikan ibadah kita berkualitas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan istiqomah kepada kita agar senantiasa mampu mengisi pikir kita dengan ilmu, mengisi hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah.
الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين